Kita akan membahas perusahaan yang akan IPO awal Agustus 2024, yaitu PT Esta Indonesia, dengan kode saham NEST, sebuah perusahaan yang memproduksi sarang burung walet. Menganalisa saham IPO berarti harus membaca prospektus dan laporan keuangan yang agak boring. Dengan mengubahnya dalam format tabel sheet ini, kita lebih mudah untuk mendalami laporan keuangan suatu perusahaan. Dari data prospektus perusahaan, dikopi ke tabel, dan dibuatlah chart interaktif ini. Dari sini kita bisa tahu bahwa ada kenaikan aset dan ekuitas yang besar pada tahun 2023. Jika digali lebih dalam, dengan mudah ditemukan bahwa kenaikan signifikan itu berasal dari modal saham sekitar 164 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ekuitas bukan semata berasal dari laba perusahaan. Juga ditemukan sumber kenaikan aset yang signifikan pada tahun 2023. Selain itu juga ditemukan fakta unik tentang penggunaan dana IPO ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video lengkapnya. Assalamualaikum trader dan investor saham Indonesia. Jumpa lagi di channel Saham Sheet, channel yang membahas analisa saham dengan bantuan tabel sheet. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa saham yang akan IPO bulan Agustus 2024. Kita akan membahas IPO dari PT Esta Indonesia Tbk, dengan kode saham NEST. Kita akan membahas mulai dari profil perusahaan, kinerja keuangan, rasio keuangan yang penting, rencana penggunaan dana IPO dan underwriter yang berperan pada IPO perusahaan ini, beserta histori kinerja UE dalam mengawal saham IPO. Untuk analisa laporan keuangan, kita akan menggunakan tool andalan kita semua, yaitu Google Sheet. Dengan tool ini tampilan laporan keuangan dari prospektus yang membosankan buatan boomer ini akan berubah menjadi kekinian, lebih visual dan interaktif, sehingga memudahkan kita dalam menganalisa saham. Riwayat kinerja underwriter juga bisa dilihat pada tabel saham sheet IPO yang sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Pertama, mari kita bahas profil perusahaan. PT Esta Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan budidaya burung walet, serta bergerak dalam bidang perdagangan besar sarang burung walet. Harga yang ditawarkan saat penawaran awal, 22–24 Juli 2024, adalah Rp160–200. Dengan jumlah saham yang dilepas sebanyak 822.500.000 lembar saham, atau sebanyak 20% dari total saham. Saham sudah bisa dipesan saat penawaran umum, yaitu tanggal 1–6 Agustus 2024. Sedangkan akan resmi melantai di Bursa IHSG pada tanggal 8 Agustus 2024. Mari kita bahas PT Esta Indonesia ini berdasarkan prospektus yang diberikan dan melihat website perusahaan. Didirikan pada tahun 2000, PT Esta memulai usahanya dalam bidang pembibitan dan budidaya burung walet serta perdagangan besar sarang burung walet. Pada tahun 2012, perusahaan pertama kali menerima sertifikat HCCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points dari PT SGS Indonesia, adalah standar internasional untuk pengendalian keamanan pangan yang efektif. Selain itu, perusahaan juga menerima sertifikat usaha pencucian sarang burung walet dari Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta penetapan instalasi karantina hewan dari Menteri Pertanian. Pada tahun 2014,
Perusahaan memperoleh sertifikat General Administration of Customs dari pemerintah Tiongkok yang memungkinkan perusahaan untuk mengekspor sarang burung walet ke Tiongkok. Kemudian pada tahun 2015, perusahaan mulai mengekspor sarang burung walet ke Tiongkok secara resmi sebanyak 6 ton. Dan pada tahun 2023, perusahaan berhasil menambah kuota ekspor ke Tiongkok menjadi 28,5 ton per tahun dan memiliki 9 rumah burung walet. Perusahaan ini literally hanya jualan ludah sebagai sumber penghasilan utamanya loh, yaitu ludah atau air liur burung walet yang dibentuk menjadi sarang. Sarang burung walet adalah struktur yang dibuat oleh burung walet dari air liurnya yang mengeras. Sarang burung walet mengandung protein, karbohidrat, dan asam amino. Selain itu, sarang walet juga mengandung glikoprotein yang lebih mudah larut dan memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi daripada sup ayam dan ikan. Sarang burung walet juga mengandung berbagai mineral seperti mangan, magnesium, dan kalsium yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dalam pengobatan tradisional Cina, sarang burung walet dipercaya dapat menangkal penuaan, melawan kanker, dan meningkatkan konsentrasi. Saat ini PT Esta sudah memiliki 9 rumah walet yang tersebar di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah ideal sebagai habitat burung walet, dengan kondisi lingkungan berupa hutan lindung yang memiliki ketersediaan makanan yang melimpah di sekitarnya. Untuk pengembangan perusahaan ke depannya, maka perlu tambahan modal. Dengan IPO ini, maka akan didapatkan dana segar untuk tambahan modal pengembangan usaha. Dari total saham dan harga saham yang dilepas, maka PT Esta akan mendapatkan dana sekitar 131,6 sampai 164,5 miliar rupiah. Dana sejumlah itu akan digunakan untuk pembelian 6 bidang tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai rumah sarang burung walet di Poso, Sulawesi Tengah, yang dimiliki oleh pihak afiliasi yaitu Bapak Hu, Anton Siswanto selaku Direktur Utama dan pemegang saham pengendali perseroan sebanyak 7,57%. Kemudian untuk penyetoran modal kepada entitas anak, yaitu PT Tunas Esta Indonesia. Dana ini akan digunakan PT TEI untuk membeli 6 bidang tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai kantor operasional dan pabrik dengan kapasitas produksi sebesar 35 ton per tahun. Dana yang digunakan sebanyak 18,9%. Sisanya sebanyak 73,5% digunakan untuk modal kerja yang mendukung pertumbuhan perseroan. Modal kerja ini akan digunakan untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembelian alat dan bahan pendukung kegiatan operasional, serta untuk membiayai kegiatan operasional lainnya. Ketiga penggunaan dana ini sebenarnya positif dan baik untuk pengembangan usaha. Namun yang perlu dipertanyakan yaitu pada poin 1, yaitu pembelian tanah senilai 12 miliar yang dimiliki direktur atau pihak pengendali perusahaan. Pastinya dia akan dapat untung juga dari penjualan tanahnya yang dananya didapat dari masyarakat. Gimana menurut teman-teman? Kayaknya ada konflik kepentingannya? Sekarang kita masuk ke laporan keuangan yang ada di prospektus. Kalau dari prospektus laporan keuangan seperti biasa berbentuk tabel yang berisi angka perbandingan posisi keuangan dari tahun sebelumnya sampai yang terbaru. Mulai dari tahun 2021 sampai 2023. Sedangkan tahun 2024 hanya sampai bulan Januari. Kita hanya perlu membandingkan apakah ada perkembangan nilai angka tersebut. Dari kenaikan atau penurunan angka, akan terlihat kondisi perusahaan, apakah perusahaan tersebut sehat atau sakit. Banyaknya deretan angka ini sering membuat pusing orang yang akan melakukan analisa keuangan. Pada video ini, kita akan rubah tampilan tabel angka yang formal bergaya kolonial ini menjadi bentuk visual kekinian dan interaktif, dengan tool andalan kita semua, yaitu Google Sheet. Saya akan jelaskan secara singkat bagaimana mengubah tampilan keuangan dari PDF prospektus menjadi lebih modern. Pertama, kita ambil file prospektus dari website eIPO. Kemudian download file PDF prospektusnya. Kemudian buka situs ilovepdf.com. Pilih tool PDF to Excel. Download hasilnya berupa file Excel. Kemudian bukan di aplikasi Google Sheet. Maka akan ada tabel laporan keuangan seperti ini. Tinggal dirapikan tabelnya.
Kemudian rubah tabelnya menjadi pivot tabel. Dan setelah itu insert chart dari tabel pivot yang tadi dibuat. Jika teman-teman ingin bisa membuat tabel dan chart seperti ini dan ingin dibuatkan video tutorialnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika banyak yang mau, nanti saya buatkan video tutorialnya. Kita bahas dulu laporan keuangan PT Esta Indonesia yang sudah berbentuk chart. Ini adalah neraca perusahaan atau balance sheet dari PT Esta. Terdapat 3 komponen yaitu aset, ekuitas, dan liabilitas dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Rumus sederhana dari neraca yang harus diketahui dan tidak boleh lupa adalah aset sama dengan ekuitas ditambah dengan liabilitas atau kewajiban. Chart ini mewakili angka-angka di tabel. Tahun 2021 berwarna merah, tahun 2022 berwarna kuning, dan tahun 2023 berwarna hijau. Ketiganya adalah posisi keuangan pada akhir tahun, 31 Desember. Sedangkan untuk tahun 2024 adalah posisi pada 31 Januari 2024, dan warnanya adalah abu-abu. Secara visual, terlihat, aset, ekuitas, dan liabilitas, ada kenaikan yang besar pada 2023. Kita masuk ke kategori aset. Aset terbagi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Total aset lancar ada kenaikan pada tahun 2023, namun pada aset tidak lancar ada kenaikan yang sangat signifikan. Kita breakdown lagi aset tidak lancar. Ternyata ada penambahan aset tetap neto dan investasi saham yang sebelumnya hampir tidak ada. Pada 2023 ada penambahan yang sangat besar. Apakah ini memang sengaja disiapkan menjelang proses IPO? Sedangkan pada aset lancar ada penambahan pada posisi kas dan bank. Ini bagus untuk perusahaan. Dan juga penambahan yang besar pada piutang usaha pihak ketiga. Sementara persediaan pada Januari 2024 mengalami penurunan. Kemudian kita masuk ke ekuitas atau modal usaha. Terlihat juga pada 2023 ada kenaikan yang sangat besar. Jika digali lebih dalam, kenaikan pada 2023 ini berasal dari adanya tambahan modal saham yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan tambahan dari saldo laba relatif kecil. Perusahaan yang bagus adalah jika terjadi penambahan ekuitas dari hasil usaha, bukan dari tambahan modal. Jadi kesimpulannya, sekarang kita masuk ke liabilitas atau kewajiban perusahaan. Liabilitas terbagi dua bagian, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Di sini terlihat liabilitas jangka pendek jauh lebih besar daripada liabilitas jangka panjangnya. Kalau digali lebih dalam lagi, liabilitas jangka pendek paling banyak berasal dari utang usaha pihak ketiga. Disusul oleh utang bank jangka pendek yang bertambah banyak pada 2023. Pertanyaan lagi, apakah ini sengaja disiapkan menjelang IPO, supaya menghasilkan rasio keuangan yang bagus? Perlu cari data lagi dari prospektus atau sumber lainnya. Sekali lagi, jika teman-teman ingin bisa membuat chart interaktif seperti ini, silahkan tulis request di kolom komentar. Jika ada banyak yang minta akan kita bahas cara membuat chart laporan keuangan seperti ini. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya seputar analisa saham dengan tabel. Sekarang kita lihat laporan laba rugi perusahaan. Dari tabel prospektus kita copy dan rapikan. Dan buat seperti ini, kemudian dibuatkan chartnya. Dari laporan ini, kita hanya perlu data penjualan, beban pokok penjualan,
dan laba bersih tahun berjalan. Data 2021, 2022, dan 2023 yang berwarna biru, merah, hijau adalah data setahun. Sedangkan data tahun 2024 yang berwarna abu-abu adalah data bulan Januari atau sebulan. Jadi jumlahnya otomatis lebih kecil. Sebagai pembanding selama sebulan, ditampilkan nilai bulan Januari 2023. Dari chart terlihat, pada tahun 2023 terjadi kenaikan penjualan sebanyak 36,3%, dari sekitar 400 miliar menjadi 600 miliar. Dan demikian juga kenaikan beban pokok penjualan. Demikian juga dari laba bersih tahun berjalan, laba tahun 2023 meningkat sekitar 164,2%, yaitu dari sekitar 10 miliar menjadi sekitar 25 miliar. Laba juga meningkat pada bulan Januari 2024 sekitar 24,2%, kalau dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2023. Dari data keuangan tadi, kita bisa menghitung rasio keuangan yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Ini adalah hasil perhitungannya. Dengan harga saham Rp160–200, maka market cap saham Nest adalah Rp658–822,5 miliar. Dengan PER 25,5–31,9, biasanya nilai di atas 20 sudah termasuk mahal. Sedangkan rasio DER 67% relatif bagus, karena rasio hutangnya masih di bawah 100%. Sementara price to book value atau PBV adalah 2,1–2,3, sudah tergolong mahal karena nilainya sudah lebih dari 1. Jika teman-teman ingin analisa lebih detail lagi, file tabel saham IPO Nest ini akan diberikan gratis. Tinggal di-copy filenya, dan teman-teman bisa menganalisa dengan interaktif laporan keuangannya. Caranya simak di akhir video ini. Jadi, tonton terus sampai habis ya. Setelah analisa profil dan keuangan perusahaan, yang tak kalah penting adalah melihat siapa underwriter di balik IPO saham tersebut. Underwriter berperan penting dalam proses perjalanan saham IPO. UE atau underwriter untuk IPO saham Nest ini adalah HD atau KGI Sekuritas. Saham Sheet sudah mempunyai tabel data untuk histori saham IPO. Tinggal buka di bagian histori, dan filter UE dengan HD. Maka akan muncul saham yang pernah dikawal oleh Sekuritas HD, yaitu Batar, Higin, Volk, Jati, Doh, dan Bembel. Dari histori terlihat, HD kurang baik dalam mengawal saham IPO. Dari 6 saham, hanya 1 saham yang ARA di hari pertama, dan 1 saham berakhir merah di hari pertamanya. Parahnya lagi, semua saham yang dipegang HD pada akhirnya harganya jatuh di bawah harga IPO-nya. Walaupun sebelumnya sempat dibawa naik. Hati-hati saja buat para IPO hunter. Semua file di video dan channel ini bisa dilihat gratis untuk subscriber channel Saham Sheet. Caranya, Anda cukup bergabung dengan Google Group Saham Sheet Free, yang alamatnya ada di deskripsi. Sebelumnya subscribe dulu channel Saham Sheet, supaya permintaan disetujui. Dan juga berikan alasan atau pesan untuk bergabung. Setelah itu, tunggu permintaan disetujui. A few moments later. Setelah permintaan disetujui, dan telah bergabung ke grup, teman-teman akan bisa melihat file yang telah di-share channel Saham Sheet. Pilih salah satu file dan klik Open. Akses yang diberikan adalah view only, artinya teman-teman tidak bisa merubah apa yang ada di tabel. Termasuk fungsi screener-nya. Tidak perlu minta akses editor. Cukup buat salinan atau make a copy file tersebut. Buat nama file supaya diingat. Dan teman-teman akan bisa mengakses fungsi fitur screener, termasuk mengedit data yang ada di tabel. Tabel analisa saham IPO Nest di video ini juga sudah di-sharing ke grup, dan bisa di-copy seperti contoh tadi. Jadi tunggu apa lagi? Segera bergabung ke grup Google Sheet. Demikian pembahasan video kali ini tentang saham IPO Nest. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu cuan dalam trading sahamnya. Kalau sudah cuan, jangan lupa berbagi kepada sesama. Sampai jumpa lagi.